setengah-setengah, mungkin kata orang kayak nggak enak gitu kan, tapi itu akan membuat kita penasaran gitu. Jadi ini di skip dulu, next time setelah kita bernyanyi kembali. Kita masih berdiri karena kita akan menyambut hambanya yang luar biasa yang sudah mempersiapkan dengan matang materi hari ini, yang boleh memberkati, memberi percikan-percikan rohani. Amin. Yang mengisi hati kita. Kita menyanyikan lagu, semoga lagu ini masih diingat, masih mengenai panggilan kita. Aku di sini memenuhi panggilan. Biar lagu ini boleh mengingatkan kita bahwa sampai hari ini kita ada di sini karena panggilan Tuhan, karena kasih Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku di sini memenuhi panggilan. Aku di sini memenuhi panggilanmu. Aku di sini karena ku mau dibentuk. Aku di sini berjuang melayanimu, melakukan semua kehendakmu. Tuhan inilah seluruh hidupku. Tuhan inilah seluruh hidupku. Tuhan inilah segenap hatiku. Ku mau taat dan setia dalam panggilanmu. Melayani, mengasihimu. Bukan karena kuatku dan juga hebatku, tapi karena anugerahmu di dalam hidupku. Ku percaya janjimu ajaib bagiku, yang memberikan kekuatan dan kedamaian. Aku mau buang egoku dan juga nakalku. Ku berlari menggapai masa depanku. Ku terserah kepadamu, sumber kuatku. Kaulah Tuhanku, Yesusku, bukan karena kuatku dan juga hebatku, tapi karena anugerahmu di dalam hidupku. Ku percaya janjimu ajaib bagiku, yang memberikan kekuatan dan kedamaian. Aku mau buang egoku dan juga nakalku. Berlari menggapai masa depanku. Ku berserah kepadamu, sumber kuatku. Kaulah Tuhanku, Yesusku, kemenanganku. Kaulah Tuhanku, Yesusku, kemenanganku. Kita berdoa. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami bahwa kami ada di sini, kami mau dibentuk, kami mengikuti panggilannya Tuhan.
Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini membangun iman kami, membentuk kami menjadi lebih dewasa untuk melaksanakan dan melakukan panggilan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Sudah terlalu lama saya tidak berdiri di sini di ibadah Miston, hanya dulu. Dan kesempatan malam hari ini saya berdiri. Sungguh luar biasa, sungguh aktif, luar biasa semuanya. Suara di mana-mana, hebat. Oke, kita akan buka kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 6. Samuel 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Yes. Yes. Saya baca secara bergantian. Sebelah kiri saya ayatnya yang ganjil, sebelah kanan saya dari batas ini ya, dari batas gang ini ayatnya yang genap. Ini ganjil, ini genap. Dimulai setelah saya baca judul perikopnya. Daud di Kehila. Diberitahukan kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Keila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan Filistin ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Keila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dialognya dengan mereka, dan ditimpakannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Keila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Keila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Oke. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Tema kita malam hari ini berjuang. Berjuang. Sebelum saya menjelaskan kata berjuang, tema programnya ini aku jadilah kehendak. Kata ini aku menunjukkan kata di mana dia berada. Ini aku berarti memberitahu kalau dia di sini. Nah, di mana kita tidak tahu. Misalnya ada suara, misalnya ini ruangan gelap, lalu ada seorang yang berkata, ini aku.
Jadi kita tidak tahu di mana tempatnya. Ini aku. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, jadilah kehendakmu. Kira-kira kata ini aku sudah kelihatan belum? Ketika dilanjutkan dengan kalimat jadilah kehendakmu, sudah kelihatan? Sudah? Belum. Sama-sama. Sama-sama. Nah, ini dia. Jadi tema ini setelah saya renungkan tadi, tema ini punya makna yang sangat luas. Ada dua makna. Ini aku, berarti dia kalau di tempat yang terang kelihatan ini aku, oh, dia di situ. Atau di tempat yang gelap ini aku, kita tidak lihat. Tapi kalau dilanjutkan dengan kata jadilah kehendakmu, bagaimana? Dia sudah kelihatan walaupun di tempat yang gelap atau di tempat yang terang? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, ini aku menunjukkan bahwa dia di mana. Kemudian ketika dilanjutkan kata jadilah kehendakmu, ini adalah penyerahan diri. Penyerahan diri secara total. Kalau tadi siang Pemartin bahas tentang dasar. Sekarang saya mau lanjutkan, setelah dasar ada perjuangan. Berjuang di atas dasar. Ingat ini, jangan hanya batasi ini aku. Coba kalau bicara di tempat yang gelap, Anda tidak dilihat orang. Ini aku di mana saudara itu? Ya. Tapi harus dilanjutkan dengan jadilah kehendakmu, itu sudah nampak orangnya dan ada penyerahan. Harus kita pahami dulu ya. Kalau tadi dibahas tentang dasar, pada malam hari ini saya berbicara tentang berjuang. Di kampung saya ada yang namanya berjuang. Dan orangnya yang berjuang juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang kitab ini ditulis oleh Samuel dan ada beberapa tambahan dari Nabi Gad, kemudian ada Nathan. Daud, kita membahas di sini tentang Daud. Daud kita kenal, mungkin seringlah kita baca, kita dengar, bahkan kita ceritakan sama anak-anak sekolah minggu. Siapa itu Daud? Daud itu anaknya siapa? Sekolah teologi masih anak Salomo. Anaknya Isai. Dia anak yang terakhir, anak bungsu. Kemudian dia ini adalah seorang pengembala domba. Dia punya domba. Ada berapa dombanya? Banyak. Banyak. Belum baca berarti. 2 sampai 3 ekor. Aduh. Kemudian dia ini adalah, kalau kita lihat keseluruhannya, dia ini adalah seorang pahlawan. Kemudian dia adalah salah satu raja bagi bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percepat, udah tinggal 7 menit. Dasar Daud berjuang. Yang pertama adalah punya hubungan dengan Tuhan. Di ayatnya yang kedua, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan pada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah kehilangan. Saudara dikasihi Tuhan, kata bertanya di sini dari kata Saal yang lebih diartikan bertanya dengan sangat.
Artinya dia membutuhkan jawaban. Ketika dia bertanya, dia butuh jawaban itu. Kadang-kadang kalau kita bertanya sama orang melalui chat, mungkin nanti 1 jam setelah kita chat baru ada jawabannya. Tapi Daud bertanya kepada Tuhan, dia sangat-sangat membutuhkan jawaban dari Tuhan secara mendesak. Dasar perjuangannya apa? Dia punya hubungan dengan Tuhan. Kata bertanya ini artinya ada komunikasi, ada hubungan dengan Tuhan. Ada satu cerita. Ini di asrama. Anak sekolah teologi juga, tapi tinggal di asrama. Dia seperti dia baca ayat ini. Ini bagus ya. Jadi apa-apa kita tanya sama Tuhan. Lalu di suatu malam dia berdoa. Dia menyukai seorang perempuan. Dia senang lihat perempuan ini. Lalu dia berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan telah mempertemukan saya wanita yang indah ini, yang cantik ini, yang baik ini. Terima kasih Tuhan, saya senang sekali, saya semangat belajar. Lalu dia lanjutkan doanya. Tuhan, apakah Engkau izinkan saya mencintai dia? Lalu ada suara, tidak boleh. Lalu kaget dia, tapi dia tidak berani buka mata. Karena ini suara Tuhan. Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dia lama berpikir. Lalu dia melanjutkan, kenapa Tuhan? Lalu ada suara itu berkata lagi begini, karena itu bukan milikmu. Milikmu adalah yang sering bareng sama dia. Lalu besoknya dia habis kuliah dia cerita, semalam saya berdoa, saya mendengarkan suara Tuhan. Apa doamu? Saya mendoakan perempuan itu, tapi Tuhan bilang jangan. Saudara tahu siapa yang menjawabnya? Temannya. Ternyata temannya belum tidur. Dan kenapa temannya mengatakan jangan? Karena mereka sama-sama menyukai wanita yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, memohon petunjuk kepada Tuhan, berdoa, kita juga harus melihat cara berdoa. Apakah enggak, saya harus mendengar suara Tuhan langsung, saya nggak mau suara yang lain. Banyak orang yang seperti itu. Berapa gereja